Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, dalam Islam pernikahan dianggap sebagai perjanjian yang kokoh antara pria dan juga wanita. Bahkan dalam Al-Quran, pernikahan disebut sebagai mitsaqon ghalidha atau berarti perjanjian yang suci dan mulia. Namun konflik dalam rumah tangga tentu saja tidak bisa dihindari. Islam memberikan pedoman untuk mengatasi konflik tersebut. Nah, bagaimana sejatinya cara Islam untuk mengantisipasi konflik dan juga memanajemen sebenarnya konflik yang terjadi dalam rumah tangga? Nah, insya Allah selama 30 menit ke depan kita akan membahasnya. Seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda dan juga ayahanda kita semua. Kita sambut Kiai Haji Haris Akam. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Hari ini bagaimana Ayah kabarnya? Seger, sehat, bahagia, rezeki banyak. Mudah-mudahan juga nular ya kepada kami ini ya, yang sakit. Mudah-mudahan pemirsa gapai kemuliaan yang mungkin tengah sakit bisa segera pulih diberikan gitu, kesembuhan sehingga bisa tetap bersemangat untuk tholabul ilmi ya di gapai kemuliaan hari ini. Nah, seperti biasa pemirsa, saya mengingatkan bagi Anda yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda berupa teks maupun video ke nomor WhatsApp yang tertera di kaca. Kita akan langsung bahas tema kita hari ini terkait manajemen konflik rumah tangga ya dalam Quran. Bagi yang namanya konflik apalagi dalam rumah tangga, rasa-rasanya tidak ada satupun rumah tangga yang tidak pernah berkonflik, walaupun itu kecil gitu ya. Nah, sebenarnya kan kalau kita lihat juga kadang-kadang di level tertentu konflik itu bisa berdampak buruk karena melibatkan misalnya kekerasan. Bahkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan di sepanjang tahun kemarin mengeluarkan data sepanjang tahun 2023 ada 20.000 kasus kekerasan terhadap perempuan. Itu yang dilaporkan ya, itu yang kita tahu gitu, yang terdata. Padahal mungkin sejatinya lebih besar dari itu. Jadi kan ini suatu hal yang rasa-rasanya menjadi keprihatinan kita semua. Nah, kalau kita kemudian merujuk, kita sebagai umat muslim, kita merujuk pada Al-Quran dan juga pada pandangan Islam, bagaimana sejatinya kita kemudian mendudukkan konflik antara pasangan ya, suami istri dalam rumah tangga itu, kita menyikapinya harus seperti apa? Tafadhol. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du, Mbak Mila dan para pemirsa. Dalam Al-Quran ada penjelasan tentang kedudukan suami dan kedudukan istri yang oleh manusia dipahami itu sebagai sebuah bentuk ekspresi dari gender. Sebenarnya kurang tepatnya ini cara pandangnya. Begini maksud saya. Al-Quran mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwamun itu memang suka diartikan dari kata qiwam itu memimpin. Qawwamun itu memimpin. Tetapi sebenarnya yang dimaksud dengan qawwamun itu di mana suami itu punya sifat yang lebih maskulin, lebih kelaki-lakian, lebih keras, lebih tegas, lebih tegap, itu yang dimaksud dengan qawwamun. Karena nanti pada ayat berikutnya dikatakan fasolihatu qanitat. Nah, qanitat itu di dalam Al-Quran itu ulama-ulama tafsir mengatakan qanitat itu yang dimaksud adalah muti'atun lillah, orang yang punya karakter taat dia kepada Tuhannya. Kemudian al-qa'imatu lihukukil azwaj, orang yang bisa melaksanakan hak-hak suaminya. Ini esensi, bukannya gender. Nah, cara pandang yang semacam ini maka tidak ada nomor 1 dan nomor 2. Kita mengatakan qawwamuna 'alan nisa oleh ustadz yang laki-laki yang mengatakan yang ngatur laki-laki, perempuan harus ngikutin kemauannya laki. Karena dianggapnya ayat ini ayat gender. Di sini nih, ini dulu kita maunya. Tetapi Al-Quran menginformasikannya itu, ya, sifat maskulin dan sifat feminin itu memang secara alamiah ketika dia bertemu jadi serasi. Jadi fitrahnya memang begitu. Kalau ketemu cocok gitu ya. Jadi cocok, jadi asik, jadi rindu, jadi maunya itu nggak mau pisah gitu loh. Itu bukan maknanya
gender sehingga ini lebih kuat, ini powerful, yang ini mesti nurut gitu. Jadi bukan melihat, bukan mendudukan gender itu sebagai superioritas gender ya Pak Kiai. Laki-laki lebih daripada perempuan, enggak seperti itu. Bukan. Itulah indahnya Islam. Satu. Oke. Sekarang kita lihat ayat yang lain. Dan kita sudah pada beberapa episode yang lalu pernah menyinggung ya tentang perkawinan, bahwa ada yang ayat yang bersifat general. Subhanalladzi khalaqa kulla syai'in azwaj. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu itu azwaj. Nah, lihat. Mimma tumbitul ardu. Dari segala tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di bumi. Nah, ini baru maknanya gender nih. Kalau pohon tidak berbuah, cari pohon lagi. Karena dia harus mempertemukan putik bunga sehingga untuk syarat berbuah. Oke. Binatang. Kalau dia tidak berkembang biak, maka jangan sendiri. Maka itu maknanya gender. Jadi fungsi gender sebagai ada fungsi reproduksi di situ. Ya. Gitu. Mimatum bitoladu wa min anfusihim. Nah, ini kalau secara harfiah dari bangsa manusia. Tetapi yang dimaksud di sini anfus itu adalah setiap makhluk itu punya kekuatan, punya nafas-nafas, punya esensi-esensi. Nah, itu esensi-esensi itu kalau dia azwaj jadi menarik, jadi asik. Jadi orang yang rindunya laki-laki dengan rindunya perempuan itu namanya anfus. Nah, kalau itu bisa diketemukan, maka itu bukan bermakna gender. Walaupun makna gender dalam pengertian pernikahan. Sebab begini, kata azwaj itu. Ulama mengatakan kalau kau ingin kemana saja, tapi kau jangan diam, kau berjalan, maka akan sampai. Nah, waktu kita berjalan itu namanya azwaj. Ulama mengatakan kalau kaki kanan sedang di depan, maka kaki kiri harus di belakang. Kalau kaki kiri sedang di depan, kaki kanan harus di belakang. Kalau tadi maknanya gender, yang di depan terus, yang di belakang terus. Nah, itu bukan azwaj. Oh, jadi ya melengkapi ya bahasanya begitu ya, melengkapi. Jadi dia saling melengkapi ya, sama juga mur sama baud itu nggak sama, tapi nggak bisa dibuka orang kalau dia bertemu. Siapa bilang lebih hebat mur? Kata baud nggak bisa, nggak ada manfaatnya itu. Nggak ada gue, gitu ya bahasanya gitu ya Pak Kiai. Oke, jadi harus melengkapi, jadi mendudukan di situ. Itu namanya, konsepnya itu namanya azwaj. Dan Allah sudah mengatakan laki-laki itu qawwamun, maskulin, wanita itu qanitat, memang feminin. Dan memang kita secara fitrah ya kita harus, ya memang fitrahnya kita memang seperti itu gitu ya. Nah, kalau dalam kondisi berarti kita harus paham dulu dong peran, sebelum kita bicara konflik ya Pak Kiai, kita harus tahu dulu peran sebagai istri dan juga sebagai suami. Kita harus paham dulu peran kita seperti apa kan, supaya ketika terjadi konflik kita juga tahu cara menyelesaikannya dong Pak Kiai. Ya betul. Gitu. Jadi kalau dibuat sebuah ilustrasi yang bersifat fisik, qawwamun itu maknanya keras. Ya, qanitat itu maknanya lembut. Lemah lembut. Bukannya empuk, tapi lembut. Nah, keras dia nggak bisa diatasi dengan keras, mestinya dengan kelembutan. Nah, oleh karena itu ketika ngebreng tadi dia katakan ngebreng. Siapa yang marahnya itu yang siapa? Yang laki-laki. Sebenarnya secara alamiah dengan sifat kelembutan qanitat ya, feminisme yang ada di wanita itu, wanita lemah kok. Deketin aja ganti lama-lama luntur. Enggak diajak ngomong, enggak, cuma dideketin aja dia luluh. Oke, apalagi diajak jalan-jalan boleh belanja Pak ya. Itu saya luluh sekali itu, ya Allah gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau itu tadi ya, misalnya memang dalam suatu konflik yang terjadi dalam rumah tangga, suami lagi kenceng nih. Ya istrinya yang harus nggak usah ngomong, gitu. Deketin aja. Begitu juga sebaliknya ya. Iya. Kalau sama-sama kenceng aja. Gimana? Belum bisa gitu pasti gimana? Pasti terbakar. Oke. Pilihannya Pak Kiai misalnya, aduh ini juga misalnya lagi berantem, suaminya lagi kenceng juga, kitanya juga kayaknya belum bisa
tone down gitu. Gimana tuh harusnya? Orang yang lagi keras itu tidak rasional. Iya, setuju. Oleh karena itu dia nggak boleh ada rasionalisasi, nggak usah menjelaskan karena penjelasannya nggak masuk akal. Jadi ya cuma deketin saja. Karena memang kekerasan itu dengan kelembutan bisa diatasinya. Dia bilang itu jangan salah paham, dia menjelasin. Dia pada saat itu dia mengatakan saya nggak butuh penjelasanmu. Gitu. Nah, kalau gitu kan juga Nah, repot. jadi memang sudah secara alamiah yang namanya azwaj itu, keserasian itu dilakukan, roda itu akan berjalan. Gitu. Nah, orang suka memaksakan diri. Iya, setuju. Kadang-kadang ada yang maksa. Ya. Harus selesai di saat itu juga, harus menang. Suami yang egois, yang ketika dia menginginkan istrinya itu seperti yang ada di otak. Begitu juga seorang wanita itu sama seperti itu ketika dia pengen suaminya itu yang ada dalam konsepnya dia gitu. Enggak, makanya menyelesaikan masalah itu bukan lagi ribut. Ketika lagi duduk manis, ketika lagi makan bersama. Nah, diajarkan oleh Nabi kalau tidur jangan langsung tidur. Kalau berhubungan jangan langsung berhubungan. Itu apa maknanya? Ada sebelumnya itu di mana satu dengan yang lainnya itu melakukan dialog, memberikan input satu dengan yang lainnya, menyampaikan harapannya. Nah, itu yang punya nilai tinggi. Kalau ribut nggak bisa ribut itu menyelesaikan masalah. Jadi pilihannya kalau lagi sama-sama kencang udah salah satunya harus keluar diem aja atau kalau gitu pergi aja dulu, menenangkan sambil menenangkan diri dan Pak Kiai. Kalau suaminya yang ribut, wanita itu diem aja. Maka dekati. Tapi kalau lakinya yang ngebreng, dia lebih bagus dia keluar. Karena dia punya sifat keras. Nanti dia dikhawatirkan mukul, nendang. Nah, itu. Mengatakan sesuatu yang jelek. Jadi memang beda, ekspresinya beda. Maka dia diajarkan kalau dia duduk, dia disuruh berdiri. Kalau dia diri disuruh duduk. Kalau memang perlu dia istirahat. Jadi ganti posisi. Ganti posisi itu cara mengatasinya. Oke. Nah, ini menarik kan ada di dalam Quran itu juga disebutkan kalau tidak salah, nanti koreksi kalau salah ya Pak Kiai, di An-Nisa surat An-Nisa ayat 34 ada poin di mana ketika terjadi konflik lah ya atau gesekan antara pasangan ini, si laki atau suami boleh memukul. Nah, tapi itu juga harus hati-hati memaknainya. Apakah itu memukul secara artinya literal memukul atau seperti apa? Nanti kita bahas ya Pak Kiai di segmen berikutnya ya. Kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode manajemen konflik rumah tangga. Pak Kiai, masih berkaitan dengan ini menarik ya, bagaimana memanage kalau terjadi gesekan antara pasangan suami istri di rumah. Saya menukil Quran surat An-Nisa ayat 34. Saya bacakan artinya, dan para istri yang kalian khawatirkan akan berbuat nusyus atau pembangkangan, maka nasihatilah mereka. Berpisahlah dari ranjang mereka dan pukullah mereka. Jika mereka telah menaati kalian, janganlah kalian mencari-cari jalan atau celah untuk menyalahkan mereka. Sesungguhnya Allah itu Maha Agung lagi Maha Besar. Nah, kalau kita lihat di sini kan sebenarnya tertata ya, bagaimana harus menasehati istri, kemudian berpisahlah ranjang dengan mereka, lalu pukulan. Nah, bagaimana kita memaknai ini secara komprehensif, Pak Kiai? Ya, kalau dilihat dari bentuk katanya, wallati takhafuna nusyuzahunna, dan mereka wanita-wanita yang kau lihat, yang kau khawatirkan mereka itu akan melakukan nusyuz. Itu takhafuna nusyuzahunna maknanya bukan kasuistis. Bukan kasuistis. Bukan, artinya gini, dia memang bukan sifatnya parsial, tetapi memang berulang melakukannya. Jadi umpamanya suami istri, kan mereka ini pola pikirnya tidak sama ya. Kemudian wanitanya itu kemudian marah gitu. Nggak boleh menggunakan ayat ini untuk mengambil sikap ya 3 itu. Ya, untuk melakukan
apa itu kan dari fa'izuhunna, wahjuruhunna, wadribuhunna, ada 3 itu. Beri nasihat, Beri nasihat. tinggalkan tempat Berpisahlah tidurnya, dan pukul mereka. Kalau yang baru sekali, kemudian baik sekali, ini ayat ini nggak boleh digunakan. Nah, yang dimaksud dengan nusyus itu, ini wanita memang yang kurang pendidikan maknanya. Wanita yang kurang pendidikan. Wanita yang barangkali bahasa Inggrisnya double gitu ya. Iya. Nah, Dikasih tahu nggak nurut-nurut, nggak ngerti-ngerti. ya, gitu, jadi maksudnya. udah berulang-ulang. Ini baru ada 3 pendekatan. Oke, paham. Ya, faizuhunna itu pendekatan diplomatis. Kemudian wahjuruhunna itu pendekatan kekuatan. Ya, jadi saya nggak mau bersama kamu dalam satu kamar. Ya, tinggalkan tempat tidur mereka, makanya suami itu harus tinggal. Jadi dia tidur di kursi umpamanya. Tapi mesti sabar. Nggak boleh ketika dia tidur di kursi, kemudian hujan turun, lama-lama dia merasakan butuhkan, kemudian dia Balik masuk lagi. kepada istrinya. Maka besok-besok apa saja yang diucapkan suaminya, kata istrinya, Allah juga luntar balik lagi. Nah, jadi betapa pentingnya itu kekuatan, pendekatan kekuatan itu lebih dia sangat dibutuhkan kekuatan dia. Bukannya si wanita ini, dia mesti tahan. Sebenarnya kan dia butuh. Sebenarnya dia maunya dipeluk, semuanya punya hajat gitu, tapi dia mesti tahan. Dia tidur di kursi. Ya, tanpa menyalahkan dan tanpa merasa tidak dihormati dan sebagainya. Sehari, 2 hari, Kok diem aja nih, 3 hari nggak ada perubahan. Nah, ini memang dia perlu mengabulkan yang ketiga, wadribuhunna. Nah, yang dimaksud wadribuhunna itu kalau bahasa itu pukul. Ya, pukul mereka. Nah, kalau di dalam kitab-kitab fikih itu wadribuhunna, ya, bidarbin ghaira mubarrih, dengan pukul yang pukulannya itu tidak boleh meluka. Jadi tidak boleh ada luka, tidak boleh ada bekas. Pukulan apa? Gimana dong pukulan yang tidak boleh ada luka ya? Ya, tidak ada luka dan tidak ada bekas. Itu pukulan ibu kepada anak. Iya, betul. Apakah seorang ibu ketika mukul anaknya dia benci? Enggak. Tetapi pukulannya dengan kecintaannya lebih kuat cintanya. Nah, suami yang melakukan itu sebenarnya ketundukan dia saja melakukan. Bukan dikonsentrasikan kepada pukulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, cara memahaminya dilihat suasana psikologi sosial masyarakat pada turunnya Al-Quran itu. Ya, masyarakat Arab di kala itu ada terjadi kesenjangan pendidikan. Kemudian masyarakat di tempat turunnya Al-Quran itu satu sistem kemasyarakatan yang ma'isyah itu tunggal. Apa maknanya ma'isyah itu tunggal? Yang mencari rezeki itu cuma laki-laki. Tidak layak, bahkan menjadi sebuah penghinaan. Laki-laki merasa tercela bila istrinya itu bekerja. Maka dengan pendekatan yang semacam ini cocok gitu. Kalau sekarang ini dua-duanya bekerja, dua-duanya punya pendapatan untuk membesarkan satu yang disebut dengan keluarga, maka perlu interpretasi penafsiran wadribuhunna. Kita lihat sekarang makna doroba yadribu itu maknanya tidak melulu maknanya memukul. Nah, doroba yadribu itu maknanya pertama menciptakan. Ya, dalam ayat dia innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udah. Allah tidak malu memukul nyamuk perempuan. Kan gak cocok. Ayyadriba memukul, doroba yadribu di sini maknanya yakhluqu. Maknanya menciptakan. Allah tidak malu menciptakan nyamuk perempuan. Kenapa yang disebutnya yang perempuan? Karena yang gigit, yang sumber penyakit itu yang perempuan, betina. Bukan yang laki. Ya. Iya, betul. Nah, itu maknanya Allah tidak malu, maknanya tidak ada yang sia-sia.
Tidak ada yang sia-sia. Oke. Itu maknanya yadribu, maknanya bukan pukul, tapi menciptakan kondisi. Oke, iya. Menciptakan kondisi di mana mengartikannya itu bukan pukul dalam pengertian action itu. Iya. Nah, yang ketiga, makna yadribu itu maknanya hentakan. Ya, jadi di dalam dunia zikir ya, orang-orang yang thariqah, orang-orang yang tasawuf itu ada yang disebut dengan thariqah amali. Mereka itu mengucapkan la ilaha illallah, fayaqulu la ilaha illallah bid-darbi. Maka dia mengucapkan la ilaha illallah dengan dipukul gitu. Ya sakit dong. Nah, itu yang dimaksud dengan dihentakkan. La ilaha illallah. Illallah itu maknanya bid-darbi. Dihentakkan. Maka pada saat itu boleh seorang suami itu volumenya diangkat, dinaikkan misalnya, tapi bukan dengan kekerasan. Itu yang menyebabkan frekuensi kaget aja. Kan ada orang marah itu powernya yang tinggi. Kalau ini bukan powernya yang ditinggikan, itu cuma sebagai sebuah hentakan rohaninya. Si wanita ini bilang gini, tumben dia ngomong gitu. Marah beneran ini berarti gitu ya, misalnya gitu. Karena berbeda, ada wadribuhunna itu begitu. Oke, jadi maknanya tidak hanya sebatas mukul, artian memukul secara fisik, tapi itu ada beberapa ini ya, beberapa makna gitu. Iya. Yang pada akhirnya ketika misalnya istri sudah paham, dia sudah tahu kesalahannya apa dan sudah mengerti. Iya. Itu nggak boleh kemudian nggak boleh, innallaha kana aliyan kabiran. Mencari. Allah bilang, jangan berlebih-lebihan. Yang maha tinggi aku, yang maha kuasa. Aku bisa aja dia rubah. Merubah dia lebih mudah. Ya, kepada Allah itu, bagi Allah itu mudah. Cuma kamu tidak bersyukur punya istri dia. Karena dia memang sudah bagus, ya aku yang buat. Tapi kalau kamu yang membuat dia bagus, maka kamu bersyukur sama dia. Oke, Masya Allah. Ini penting, dan kita bahas nih poin yang itu ya Pak Kiai. Janganlah kemudian kita mencari-cari, si pasangan mencari-cari celah untuk menyalahkan pasangan yang lain yang sudah memahami kesalahannya. Nah, nanti kita bahas di segmen berikutnya. Kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode manajemen konflik rumah tangga. Pak Kiai, tadi kan sudah disebutkan itu tadi ya, cara suami kemudian mengingatkan istri. Setelah istri sadar, ya jangan kemudian mencari celah-celah lagi ya, mengungkit-ungkit lagi. Misalnya, kamu sih makanya saya bilangin gini, stop nih, kalau udah selesai nggak usah diungkit-ungkit lagi ya sebenarnya gitu ya. Nah, apakah itu juga berlaku vice versa atau kebalikan kalau misalnya suami melakukan hal yang sama? Sama. Ayat itu tidak dilihat dari bentuk katanya, tetapi dalam kaidah bahasa itu bahwa an-nisa far'ul muzakkar. Wanita itu masuk dalam pengertian disebut ya laki-laki gitu. Jadi kalau disebut laki-laki, maka perempuan juga masuk. Disebut perempuan tidak berlaku bagi laki-laki gitu. Nah, ini maksudnya begini. Kalau suaminya yang melakukan kecurangan, yang melakukan kesalahan, sama wa'izhum, kasih nasihat ya. Tetap harus nasihat. Ya. Kemudian wahjuruhunna, dia bilang gini, aku kayaknya nggak mau dah berhubungan sama orang yang menurut agamaku aku bercumbu dengan setan. Kenapa? Karena suamiku nggak mau sholat. Itu bisa jadi saat itu dia marah atau bisa jadi dia tinggalkan. Tetapi percayalah, konsep yang diajarkan Al-Quran setelah nasihat itu tidak bisa. Kemudian langkah berikutnya, dia tidak mau didekati yang semacam itu. Dia pasti mikir. Pikir, itu nggak bisa sehari dua hari hilang. Nah,
Kemudian wadribuhunna yang dimaksud menciptakan di situ maknanya wanita punya hak yang sama dengan laki-laki. Maka dalam Islam ada yang namanya khulu. Oh iya. Khulu itu adalah hak bagi seorang istri yang tidak ridho dengan perbuatan suami. Pernah seorang sahabat perempuan ya di kalangan Nabi yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak suka dengan suami yang dijodohkan kepada dia. Ya kamu sabar gitu. Tidak ya Rasulullah, aku tidak suka gitu. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan, apakah mas kawin yang dulu diberikan itu masih ada, masih kau simpan? Ya, coba kau menawarkannya untuk kau kembalikan. Itu namanya khulu. Ya, jadi memberi. Atau umpamanya kalau nggak mau, ilmu fikih itu bilang gini, mas, itu dulu mas kawinmu itu semua biayaimu itu aku masih simpan ini 20 gram, 100 gram masih kusimpan. Ku tambah satu mobil yang ada punya ini kuberikan sama kamu kalau kau mau menjatuhkan talak kepadamu. Dia nggak bakalan jawab, tapi dia akan diam. Iya, berpikir. Itu yang dengan wadribuhunna. Hentakan suasana di mana dia mikir gitu ya. Okay. Dia pasti dia akan lihat ini itu istrinya. Dan kita ketika menyatakan itu, wanita yang sedang menyatakan itu, dia mesti pede itu, dia tenang aja, diam gitu. Nah, kalau saja memang dia menyatakannya itu benar-benar dengan kecintaan dan dia menjaga walaupun wujudnya perceraian, karena wanita tidak berbahaya menyebut kata cerai. Berbeda dengan laki-laki. Maka dia insya Allah akan ada kebaikan yang dia terima. Karena memang 3 itu maknanya. Oke, Pak Kiai, terakhir nih sebelum kita tutup. Jadi sebenarnya gambaran rumah tangga yang ideal menurut Quran itu seperti apa dan bagaimana kita bisa meraihnya? Ya, pertama kita sering membaca sirah nabawi. Bagaimana sih Nabi bersama istrinya, bagaimana istrinya terhadap nabinya. Ternyata Nabi itu menjadi contoh untuk istri dan anaknya. Kan kadang-kadang kita menjadi contoh di luar, di rumah kita bukan contoh gitu. Padahal sebaik-baiknya manusia itu yang paling baik terhadap keluarganya kan, Pak Kiai. Khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kalian yang paling baik buat keluarga kalian. Itu ukurannya itu pada skala yang mikro, yang paling terkecil. Nah, jadi maknanya kita harus punya idola. Ya. Nah, jadi bagaimana konsep Islam mengajarkan? Ya, cari uswah. Uswah itu teladan. Kalau sekarang itu idola. Teladan. Kalau dia orang Islam tapi idolanya orang lain, Hollywood, Bollywood, K-pop. Iya, K-pop mamanya. Jadi dia salah mengidolakan gitu. Paham. Nah, jadi mencari teladan. Dan repotnya ketika ditanyakan anak-anak muda itu, terutama anak-anak Gen Z, dia tahu pasti tentang apa itu biografi dari yang idola yang dia ciptakan, tertanya yang menyangkut tentang Nabi dan isinya, dia nggak tahu. Nah, itu PR, pekerjaan rumah kita bersama. Jadi mencari idola itu sebenarnya nggak cukup sebagai sebuah himbauan. Baik, harus kita lakukan dan itu bisa kemudian kita implementasikan dalam kehidupan rumah tangga kita, melihat bagaimana Rasulullah SAW dan juga istrinya. Iya, betul. Itu tadi menjalani kehidupan rumah tangga, Masya Allah. Pak Kiai, sekali lagi terima kasih atas ilmunya hari ini. Baik, Masya Allah sangat bermanfaat, sehat selalu. Jadi bisa senantiasa dan setia hadir menemani pagi hari kita ini. Amin. Sehingga paginya lebih bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, tidak terasa saya sudah perjumpaan kita dalam Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kali ini membawa manfaat, membawa kebaikan. Dan pada akhirnya kita berharap kita senantiasa Allah mudahkan untuk terus-menerus bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Saya Meladia Rahmat, juga Kiai Haji Harisaka undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa kembali pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.